Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Manisnya Cinta episode 11. Setelah lama, Clarissa telah mengagumi Darren yang tak kunjung membalasnya. Dan hubungan Clarissa dengan Darren yang begitu saja. Clarissa pun mencoba melupakan Darren. Menurut Clarissa, mencintai Darren sepihak seperti ini rasanya menyakitkan, sungguh menyakitkan. Apa sulit bagimu? Aku ini sangat menyulitkanmu. Apa aku pengganggu yang selama ini ada di hidupmu? Kenapa? Apa susahnya sih menaruhku dan menjadikanku perempuan yang menempati ruang di hatimu? Apa kamu sudah memiliki cinta? Tapi pada siapa? Tapi kenapa matamu menatapku seperti itu? Mengapa kamu seolah-olah memberikan harapan kepadaku? Karena itu aku kembali berharap padamu. Aku melihatnya seperti apa Aileen berjuang demi cinta dan hatinya. Aku masih lebih beruntung karena kamu dekat denganku. Sementara Aileen dan Jimin, mereka tidak ada ikatan pertemanan apapun. Dia saja tidak menyerah dengan cintanya. Lalu kenapa aku harus menyerah terhadapmu? Untukmu, Darren. Aileen menutup mulut yang menganga karena tulisan Clarissa dengan huruf Cina di bagian bawah buku catatannya. Clarissa. Aku yakin Clarissa menulis ini dengan tulisan Cina agar tidak seorang pun bisa mengerti ketika membacanya, termasuk Darren yang buta aksara Cina. Sementara aku, mungkinkah Clarissa melupakanku yang pernah kursus bahasa Cina waktu SMA? Memang tidak banyak yang kuingat, hanya aja kalau tulisan dengan bahasa sederhana begini, aku masih mampu membacanya dan mengartikan artinya. Tapi lupakan masalah bahasa. Sekarang masalahnya perempuan itu menyukai sahabat kita, Darren, ujar Aileen dengan suara yang bergetar. Terdengar dari balik kamar Clarissa. Aileen terkejut dengan posisi masih memangku buku catatan Clarissa yang baru pergi. Tak lama kemudian, Clarissa kembali ke kamarnya. Baru sebentar ditinggal pergi, kamu udah menggeledah buku catatanku, katanya dengan santai. Perempuan ini apa benar-benar lupa kalau aku bisa bahasa Cina? Gumam Aileen dalam hati. Kamu tidak akan mengerti jika membuka buku bahasaku, Aileen, ucapnya menutup buku itu, lalu beranjak pergi dan mengambil ramen yang dia beli barusan di bawah. Aileen diam sesaat dan mengumpulkan keberanian untuk menanyakan hal yang mengganjal di hatinya. Clarissa, sejak kapan? Tanya Aileen memastikannya. Apanya? Tanya Clarissa menoleh dengan sumpit di tangannya. Sejak kapan kau mencintai Darren? Ujar Aileen. Seketika sumpit yang Clarissa pegang jatuh ke lantai. Bibirnya gemeteran. Berikut tangannya. Wajahnya yang merona kini tampak pucat. Clarissa mengalihkan wajahnya dari Aileen. Matanya seolah menjadi tumpuan dan pikirannya seperti mengorek-ngorek alasan yang mungkin bisa terdengar logis saat dia akan menyangkal pertanyaan dari Aileen. Enggak apa-apa. Apa kamu belum percaya padaku? Tanya Aileen. Tidak, Aileen, bukan itu maksudku, ucapnya. Ya udah, kalau gitu ceritalah, desak Aileen. Iya, aku akan cerita. Maafin aku ya, aku jatuh cinta dengannya sejak dia mengantarku mencari gedung film akting, ucapnya. Apa? Selama itu? Bagaimana bisa aku tidak menyadari hal itu? Hampir setiap hari loh kita bertiga bersama-sama. Kenapa aku tidak menangkap gelagat apapun? Benarkah? Kalau bisa mencintai dia sangat lama,
Kenapa kamu punya pacar jurusan hukum? Lalu bagaimana bisa kamu pacaran sekaligus mencintai Darren secara bersamaan? Tanya Aileen menginterogasinya. Iya, aku memang berpacaran, bahkan beberapa kali ganti pasangan. Tapi itu hanya untuk menutupi perasaan yang semakin besar untuk Opa. Nyatanya aku selalu mengakhiri hubunganku dengan pacar-pacarku karena tidak bisa mengganti posisi Darren di hatiku, ujar Clarissa. Kamu mana boleh mempermainkan perasaan mereka begitu, ujar Aileen. Baiklah, aku tidak akan lagi berpacaran dan beralasan kalau pacaran itu nggak enak. Kamu ingat kan tahun lalu aku pernah bicara begitu padamu, ujar Clarissa. Iya, aku ingat, ujar Aileen. Aku tidak tahu seberapa besar cinta yang kamu miliki untuknya. Tapi sungguh, jika bukan dia, aku tidak tahu harus bagaimana, ujar Aileen mencoba berulang kali memikirkan perasaan Clarissa. Aileen memeluk Clarissa sembari mengusap rambutnya yang berurai. Mata sipitnya ini kini menangis karena cinta yang tidak kunjung selesai. Aku harus melakukan apa? Apa aku harus mengatakan padanya kalau kamu mencintainya? Ucap Aileen. Jangan, aku tidak mau merusak hubungan pertemananku dengannya. Aku akan lebih baik jika mencintai sepihak saja daripada harus dibenci olehnya. Aku gak mau seperti itu, Aileen. Darren adalah orang yang paling pengertian yang pernah kukenal sejauh ini, ujar Clarissa. Tapi tidak ada laki-laki manapun yang bisa menolakmu, ujar Aileen. Aku tetap tidak bisa. Mohon Aileen, jangan sampai Opa tahu masalah ini. Aku mohon, pintanya dengan suara yang terdengar lemah dan tersendat-sendat akibat isakan tangis yang tidak juga kunjung selesai. Iya, baiklah, aku tidak akan bicara sebelum kau yang memintanya, kata Aileen. Aileen tersenyum menatap gadis yang sangat mencintai sahabatnya itu. Darren, jika dia menyakiti perempuan ini, aku akan menghajarnya. Aku yakin di dunia ini belum ada perempuan yang mencintainya seperti yang Clarissa lakukan. Clarissa begitu mencintainya hingga rela menghabiskan waktunya untuk menahan lonjakan di hati selama 3 tahun ini. Entah untuk berapa lama lagi perempuan itu akan memendamnya. Aku tidak akan bilang pada siapapun juga. Aku percaya Clarissa mampu menyelesaikannya sendiri. Aku hanya bisa berharap dia memiliki akhir yang membahagiakan nanti. Rasanya kejam sekali jika Darren menyakiti perempuan selembut Clarissa, gumam Aileen. Bagaimana menurutmu? Apa Opa akan menyukaiku? Tanya Clarissa. Aku nggak tahu ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menerka perasaan orang lain kan? Ya, termasuk aku, ujar Aileen. Bagaimana jika dia tidak mencintaiku? Bagaimana? Ujar Clarissa menahan tangisannya. Clarissa, impian sekeras apapun, sesulit apapun, serta semustahil apapun masih bisa dicapai jika kita yakin dan berusaha. Tapi jika impian itu sudah menyangkut hati seseorang, kita tidak bisa memaksakannya. Kita boleh yakin dan berusaha, tapi tidak boleh memaksakannya. Harus berakhir sesuai dengan kemampuan kita, ujar Aileen. Aileen, jika pada akhirnya Jimin meminta kau pergi darinya bagaimana? Tanya Clarissa. Tiba-tiba Aileen tersenyum, lalu ia menjawab, aku akan pergi sesuai dengan keinginannya, tapi aku tidak bisa janji akan melupakan atau berhenti mencintainya. Aku bisa memaksakan perasaannya terhadapku, tapi cinta akan marah jika dipaksa, ujar Aileen. Meskipun pada akhirnya kau terluka? Tanya Clarissa. Iya, aku pasti akan terluka, tapi tidak apa-apa, karena aku mencintainya tanpa syarat.
Kau juga mencintainya tanpa syarat kan? Sambung Aileen sembari tersenyum. Iya Aileen, cinta yang bersyarat itu bukanlah cinta, tapi perjanjian, katanya. Clarissa tidak kusangka gadis manja ini bisa bicara seperti itu. Hari ini dia seperti gadis cantik yang begitu dewasa karena cinta dan berjuang yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun. Aku yakin jika saja ia tidak meyakini hal itu, pasti dia tidak akan bertahan lama, gumam Aileen. Kenapa sih kamu bisa mencintainya? Tanya Aileen iseng. Entahlah, mungkin karena dia cerewet dan bisa meladeni celotehanku, katanya. Hahaha, dasar perempuan bodoh, ujar Aileen. Hahaha, iya, kamu kan juga, ujar Clarissa mengejek Aileen. Aku ke kamar sebelah dulu ya, aku mau kembaliin majalah fashion ini nih, ujar Aileen selaya memeluk majalah fashion terbaru milik penghuni kamar sebelah. Milik siapa? Tanya Clarissa. Miliknya Devina, mahasiswa fashion dari Prancis. Aku meminjam majalah-majalah fashion Prancis yang dia punya. Kebetulan dia satu kelas denganku, ujar Aileen dan Clarissa menganggukkan kepalanya. Aileen pun melangkah berjalan santai keluar kamar dan tidak sengaja ia melihat Darren yang berjalan cepat menuju tangga. Dia seperti menghindar dari Aileen. Darren, berhentilah, teriak Aileen. Bersambung.